Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan, Saka. Saka yakin. Disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Aibtu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu. Karena? Nggak lihat. Jadi Mukulnya. Kan waktu itu Saka nggak katanya ingat. dipukul. Nggak ingat. Oke. Nggak ingat. Sebelum sumpah pocong loh ini. Kasus Vina Eki memasuki babak baru di sela-sela penantian putusan sidang PK Saka Tatal. 6 terpidana mendaftarkan gugatan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana yakin dengan bukti baru yang disodorkan, peluang 6 terpidana dibebaskan akan terbuka lebar. Sementara itu, selain upaya pengadilan, umbar sumpah juga dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menyatakan bahwa mereka menyampaikan kebenaran. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Bahwa seorang melakukan apapun juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Mencari keadilan sampai begini, ya Allah. 3 ayat 2 ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Ya, pemirsa, kita akan lihat siapa-siapa saja yang mengumbar sumpah bahkan mengambil sumpahnya terkait dengan kasus kematian Eki dan Vina. Terakhir, Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, menggemparkan publik dengan sumpah pocong yang dilakukannya untuk menyatakan bahwa ia menyampaikan kebenaran. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo kita maju. Mundur. Ayo. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Sebentar. Ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan. Saka sudah ada. Tolong berikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Leman. Nah, maju. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai dimandikan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum, di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal, dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus hargai. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin.
ini tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini, dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu anak hebat, kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Pemirsa, sementara itu sebelumnya Aibtu Rudiana juga menyatakan siap disumpah pocong atau sumpah apapun itu untuk membuktikan bahwa Eki yang meninggal dunia adalah anak kandungnya. Mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Mirsa, kita akan bahas fenomena ini dengan penceramah yang sudah bergabung bersama dengan kita, Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Anda sudah menyaksikan cuplikan-cuplikan tadi, dan apakah pernah ada dalam benak Anda, bayangan Anda bahwa perkara hukum sampai pada akhirnya dilakukan atau diambil sumpah yang sedemikian rupa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sumpah pocong ini bagian dari kreativitas masyarakat ya. Sehingga muncullah ritual lokal yang ini menjadi jembatan atau fasilitas ketika ada kasus-kasus, ada case-case yang tidak dibuktikan, yang tidak bisa dibuktikan secara legal formal tentunya. Dan ini menjadi salah satu solusi, dan sumpah pocong ini tidak lepas dari akulturasi antara budaya dengan agama. Dalam agama Islam secara syariat tidak ada sumpah pocong. Tapi bagaimanapun agama Islam ini tetap mengakomodir selama sumpah pocong itu tidak mengarah pada musyrik atau menduakan Allah. Karena jelas semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dan yang berikutnya, selama sumpah pocong ini bersandar pada kalimat tauhid, tadi saya lihat cuplikannya ada kalimat syahadat, kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu tetap menjadi
hal yang perlu digarisbawahi bahwa sumpah pocong ini ketika dia berbohong, maka bukan anugerah yang dia dapatkan, justru malah musibah. Bukan nikmat yang dia dapatkan, justru mendapat laknat, kan gitu. Namun ini tidak bisa menjadi parameter utama ya, karena dalam agama Islam ada namanya sumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah. Jadi edukasi untuk masyarakat, selama kita bisa mengembalikan kepada sumpah mubahalah, lebih baik pilih yang itu daripada sumpah pocong yang sebenarnya adalah ritual lokal, gitu Bang. Ya Ustadz, kalau kita perhatikan ya, kita menangkap ada pesan betapa frustasinya seseorang untuk berjuang mengharapkan hadirnya keadilan. Dan itu dilakukan dengan cara demikian. Tapi kan ini juga di sebagian kalangan mengatakan bahwa ini kan klinik, musyrik dan lain sebagainya. Dan harapannya kemudian tidak lagi terulang kembali bahwa menempatkan proses hukum seharusnya pada wadahnya saja. Tapi lagi dan lagi ini kan keyakinan dan kepercayaan warga yang sudah turun-temurun dianggap mereka sebagai satu kultur yang harus dilestarikan. Bagaimana Ustadz mencermatinya? Baik, dalam kasus ini sebenarnya agama itu kan diambil dari bahasa Sangsakerta ya. A itu tidak, gama itu merusak. Jadi agama itu maksudnya adalah sebuah konsep, sebuah keyakinan, keimanan yang seharusnya dengan keimanan itu tidak merusak tatanan masyarakat, tidak merusak hukum, bahkan tidak merusak iman seseorang. Nah, artinya ketika seseorang itu memiliki iman yang betul-betul terimplementasi dalam keseharian, dia tidak perlu sampai sumpah pocong. Karena baginda Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa ada 3 ciri-ciri orang yang munafik itu kan, ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia yang ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai ke tahap sumpah pocong gitu. Adapun ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara hukum, ada mubahalah. Nah, mubahalah ini adalah pilihan yang terbaik dalam agama kita gitu. Terakhir Ustadz, bukan hanya sumpah yang diambil dalam kasus ini, tapi juga kita melihat bahwa ada janji-janji, termasuk sebetulnya sumpah-sumpah yang sudah diambil di pengadilan oleh beberapa yang mengatakan bahwa mereka menyampaikan kebenaran di muka persidangan. Ada juga saksi di hadapan kami yang mengumbar janji, bahkan sumpah demi Tuhan dan lain sebagainya, dia menyampaikan kebenaran. Lantas belakangan ini juga diragukan. Fenomena umbar sumpah dan umbar nama Tuhan dalam kasus ini seperti apa menurut Anda? Jadi dalam agama kita itu tidak sampai sumpah mubahalah pun dalam keseharian. Kita punya sumpah dengan mengucapkan wallahi, itu mengembalikan kepada Allah, billahi, tallahi. Artinya seorang muslim yang ketaatannya betul-betul terimplementasi dalam keseharian, ketika dia mengucapkan wallahi, maka dia sudah menyandarkan segala kebenarannya hanya kepada Allah. Dia nggak mungkin mampu mengucapkan wallahi dalam keadaan hatinya berbohong gitu ya. Karena muslim sejati itu adalah ketika pikiran, lisan, dan perbuatan itu satu kata. Jadi saya rasa kalau masih bisa dihindari sumpah pocong, lebih baik kita kembali kepada syariat Islam, sumpah dalam bentuk mubahalah yang itu disandarkan kepada Allah melalui Al-Quranul Karim. Gitu. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza sudah bergabung menyampaikan pandangannya kepada kita. Semoga ini menambah wawasan dan memberikan pencerahan bagi pemirsa yang menyaksikannya. Dan kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Sudah bersama kita juga di studio yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Terima kasih Pak Susno sudah hadir. Dan juga Bu Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, kuasa hukum Pasren, dan kuasa hukum Aib juga ya, yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan termasuk kita juga bergabung bersama dengan Pak Ruli Panggabean yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana yang mengajukan PK. Pak Ruli bersama kita ya? Iya. Iya, nanti kita akan sapa Pak Ruli, tapi saya ke Bung Pitra sebentar. Bung Pitra, Pak Rudiana tidak hadir di dalam sumpah yang dimaksud. Anda sudah berkali-kali menyatakan bahwa itu Rudiana akan menempatkan semuanya pada proses hukum dan sumpah yang dimaksudkan tidak sedemikian rupa. Bagaimana Anda menegaskan itu?
Yang pertama saya ingin bicara dari konstruksi perspektif hukum, ya, karena ini dalam penanganan hukum kasus yang sedang bergulir ini, maka sepanjang itu tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, tentu saya akan tidak menganjurkan itu kepada klien saya. Akan tetapi kalau memang itu sesuai dengan aturan hukum pidana yang diatur oleh negara kita dan ada diatur di dalam, contohnya karena memang beliau ini adalah Muslim, ya, syariat Islam diatur dalam Al-Quran, itu pasti dilakukan. Tapi persoalannya adalah sumpah pocong yang mereka lakukan ini tidak diatur di dalam ajaran Islam. Yang kedua, tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, sehingga tidak ada hak ataupun kewajiban yang harus dilakukan beliau untuk bersumpah pocong gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nanti saya akan ke Pak Ruli juga mengenai akhirnya memori PK ataupun pendaftaran PK itu dilakukan oleh kuasa hukum dari Pradi. Tapi sebelum itu, Bung Abraham, saya ingin tegaskan dulu di sini bahwasannya kan mereka ini sumpah pocong itu ada menegaskan bahwasannya saya bersumpah demi ini. Yang merekayasa menyiksa adalah Rudiana. Ini di sini eksklusif ya, saya tampilkan video ini. Coba. Bisa di Saya minta di zoom. Iya, sebentar. Saya minta di zoom kameranya. Di zoom ini ya, bahwasannya ada kebohongan di sini. Coba, udah di zoom. Ibtu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu. Karena nggak lihat. Jadi kan waktu itu Saka nggak ingat dipukul. Nggak ingat. Nggak ingat. Ini artinya apa? Sebelum sumpah pocong loh ini. Jadi tapi dia sudah bersumpah bahwasanya yang memukul saya adalah Rudiana, padahal dia sendiri tidak tahu dan tidak ingat juga gitu. Bagaimana mungkin dia menuduh seseorang itu Rudiana, padahal dia sendiri aja tidak tahu dan tidak ingat. Nanti kita akan yang memukul dia siapa gitu. Kita akan dalami itu, tapi kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Dengan berjalan kaki, tim kuasa hukum ke-6 terpidana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam datang ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto. Sementara Sudirman tidak diikutsertakan pada PK ke-6 terpidana tersebut. Dalam PK itu rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Menurut kuasa hukum, sedikitnya terdapat 4 novum atau bukti baru yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Novum apa aja, sebagaimana rekan-rekan sudah tahu, ya, bahwa novum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu tentang perubahan ceritanya Dede, karena semua peristiwa ini adalah dimulai dari ceritanya Aib dan Dede. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya juga keterangan Liga Akbar, tentu ini akan merubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan novum ini yang utama. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Mega dan Sementara itu, kuasa hukum juga telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Kuasa hukum meminta Ibtu Rudiana untuk bisa hadir pada sidang PK tersebut bersama Aep yang merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar iNews melaporkan. Sebelum kita lanjutkan berdialog, izinkan saya menyampaikan satu informasi menarik pemirsa. Di tengah peliputan yang kami lakukan di Cirebon saat berdesak-desakan, saya kehilangan sepatu di Padepokan. Ini adalah dugaan pencurian. Dan kehilangan sepatu ini mengundang perhatian ribuan warga yang hadir di sana. Upaya pencarian sepatu ini saya lakukan dibantu oleh warga yang ada di sana, namun tidak juga ditemukan. Kita lihat gambarnya bersama.
kurang dari 8 hari akhirnya sepatu yang menjadi perbincangan di dunia maya akhirnya ditemukan. Sepatu itu dikembalikan oleh sosok yang tidak mau disebutkan identitasnya dan sepatu tersebut dititipkan kembali ke Padepokan dan akhirnya dikirimkan ke Jakarta. Nah, ini sepatu yang baru saya ambil, pemirsa, dan kita akan tunjukkan kepada Anda di manakah sepatu itu sekarang. Sepatu itu sudah bersama-sama saya di studio dan hari ini di hadapan para pemirsa saya menunjukkan sepatu itu sudah ada di studio bersama dengan saya. Dan ini menarik karena saya bisa katakan upaya pencarian sepatu ini kurang dari 8 hari lamanya dan pada akhirnya sepatu ini bisa ditemukan tanpa berlama-lama dengan berbagai upaya yang kami lakukan dan pada akhirnya terduga seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya pada akhirnya mengembalikannya saat saya sedang live di media sosial, Pak Susno, Bung Pitra, dan kemudian menjadi jalan bagi kami menemukan misteri keberadaan sepatu ini. Pak Susno, ini luar biasa. Luar biasa, saya bangga untuk masyarakat Cirebon ya, sepatu hilang bisa kembali dan dikirimkan. Salut untuk Cirebon. Jadi selain itu Bang Susno, ini kan kenangan dari sepatu ini luar biasa sekali, sudah banyak. Terus beliau ini kan juga tujuan dalam membawa sepatu ini adalah untuk menegakkan keadilan. Tapi sendiri dia tidak mendapat keadilan terhadap hal tersebut sehingga dengan izin Tuhan dibuka semua. Sehingga luar biasa. Orang Cirebon luar biasa. Nah, ini menarik karena disebutkan sempat kehilangan ini akibat berdesak-desakan, saya kesulitan mencarinya sampai pada akhirnya disebut terinjak-injak dan ya kita lihat sepatunya kembali. Beruntung. Apa yang membuat Bang Abe sehingga sepatu ini merasa kehilangan gitu? Iya, ini kisahnya apa gitu? Ada kenangan. Iya, kenangan. Ini kisah yang menurut saya sampai meneteskan air mata beliau gitu. Kehilangan sepatu ini. Saya ada sesuatu. Saya baca di medsosnya dia. Berita tentang kehilangan sepatu, komentarnya misalnya waktu itu ada berita sangat menarik. Berita tentang pengunduran diri Ketua Golkar. Tapi pertanyaannya sepatunya udah ketemu. Jadi lebih viral dibanding pengunduran diri Ketua Golkar, Bang ya. Nah, ini sepatu bukan karena harganya, tapi karena kisah-kisah dan memori di dalamnya. Saya melakukan peliputan termasuk di Cirebon, salah satunya menggunakan sepatu ini, Pak Susno, dan bertahun-tahun lamanya upaya perjuangan terhadap isu-isu yang kaitannya dengan kemanusiaan dan menyoroti kasus-kasus kecurangan kemanusiaan dan keadilan ini juga menemani kami di mana-mana tempat. Dan apakah nantinya akan dilelang juga sepatu ini? kita tak perlu melakukan itu, tapi yang jelas kita bersyukur ya Pak Pitra dan juga Pak Susno karena warga Cirebon bersama-sama membuktikan kebersamaannya, kolektivitasnya untuk mencari sepatu ini. Mereka punya misi untuk membuktikan bahwa kota mereka, daerah mereka tidak tercela. Dan mereka melawan saya salut. itu. Luar biasa. Kita patut apresiasi. Dan ini tandanya apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah berhenti. Tapi lepas dari itu, kita juga melihat tadi Sumpah Pocong yang berdesak-desakan. Pak Susno mau bicara apa? Saya di sana betul-betul mandi keringat sampai pada akhirnya saya juga kehilangan sepatu. Luar biasa itu. Pertama saya baru melihat Sumpah Pocong itu baru ini seumur hidup. Baru ini saya merinding. Saya kalau dari segi agama saya tidak mengomentari karena saya bukan pakar agama. Tapi kalau dari segi hukum memang itu tidak ada di hukum. Karena di hukum itu diatur sumpah itu adalah sumpah sebagaimana yang kita lakukan ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini begini, ini begini. Tapi merinding saya. Terlepas dari itu saya merinding. Jangankan Anda merinding, Pak. Saya juga yang ada di sana betul-betul saya tidak pernah menyangka menyaksikan fenomena sebagai suatu peristiwa ya, Pak. Sebagai suatu peristiwa yang mengundang perhatian publik ya, ribuan orang yang ada di sana. Baru sekali saya lihat. Saya pikir tadi Pak Pitra juga ada di sana, tapi saya tunggu-tunggu. Tapi Pak Pitra sudah menyampaikan argumentasinya. Tapi lepas dari ini semua, kita juga melihat bagaimana upaya dari 6 terpidana untuk memastikan keadilan hadir di tengah-tengah mereka. Pak Ruli Panggabean dan kawan-kawan mengajukan yang namanya PK dan mendaftarkan ke PN Cirebon Kota. Pak Ruli, bisa jelaskan kepada kami bukti baru apa sih yang membuat Anda begitu yakin bahwa sebelum putusan PK Sakatatal disebutkan ada optimisme bahwa 6 terpidana akan mendapatkan keadilannya? Ya, baik. Selamat sore para pemirsa dan Pak Susno dan Bung Pitra. Memang pada hari ini kami bersama tim mengajukan atau mendaftarkan PK kami terhadap 6 terpidana minus Sudirman. Karena kenapa Sudirman enggak? Karena sampai hari ini juga kita masih buta di mana itu dia Sudirman itu. Gitu. Jadi, adapun novum yang kami kumpulkan selama 3 bulan ini
cukup banyak. Tapi kurang lebih ada sekitar 15 lah yang kami anggap valid dan kemudian kami akan masukkan sebagai novum. 15 itu terdiri daripada bukti berupa saksi dan juga berupa surat. Nah, kenapa kami yakin? Karena memang pada terakhir ini bermunculan saksi-saksi yang saya sendiri nggak menduga gitu akan ada saksi itu. Saya percaya bahwa ini turun tangan, campur tangan Tuhan ya, gitu. Jadi mudah-mudahan aja dengan sekian banyak novum ini bisa membebaskan para terpidana. Artinya tetap pada kemudian dalil yang akan diajukan bahwa yang terjadi di sana bukanlah pembunuhan, namun kecelakaan. Pak Ruli. Ya, bagaimana? Ya, dalil yang diajukan bahwa yang terjadi di sana adalah kecelakaan, bukan pembunuhan, begitu ya? Begini, kami membagi dua. Karena di satu pihak kita juga harus menghormati putusan, maka kami menganalisa tentang putusan itu. Yang pada pokoknya bahwa pada kejadian itu mereka tidak berada di tempat kejadian. Itu saja yang kami ingin buktikan gitu. Nah, kemudian keyakinan kami yang lain ya tentu seperti dari awal disebutkan bahwa itu adalah kecelakaan. Dan kecelakaan ini faktanya kemudian jadi banyak muncul saksi-saksi baru gitu. Begitu. Betulkah kemudian alasan tidak mengizinkan Dede kemarin tampil dalam persidangan Sakatatal adalah untuk menunggu momentum ini? Betul. Memang itu bahkan mungkin cara pencarian kami dengan menyinggung ke sana ke sini dengan kita mentersangkakan melaporkan si A, si B, si C gitu. Itu antara lain dalam kerangka kita mendapatkan bukti-bukti atau novum baru. Begitu. Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, ini disebutkan ada maraton kesaksian yang hari-hari ini dianggap menguatkan dari pihak 6 terpidana, termasuk seluruhnya, apalagi rangkaian peristiwa yang dianggap bahwa ini adalah kecelakaan, termasuk alibi bahwa apapun yang terjadi di sana, para terpidana tidak ada di tempat itu. Ya, yang pertama pada prinsipnya kita selaku penasihat hukum ya, rekan-rekan yang sedang melakukan upaya hukum PK itu wajib kita hormati. Karena itu merupakan suatu upaya hukum yang konstitusional dan diakui oleh undang-undang. Tinggal lagi saya melihat dalam pengajuan peninjauan kembali ini kurang sempurna karena tidak adanya Sudirman dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh teman-teman. Artinya apa? Artinya apa? Ini kan bukan perkara split yang diatur dalam pasal 142. Dan ini perkara yang gabungan, bukan terpisah. Nah, berarti kan ada yang cacat formil di sini. Tadi disebutkan bahwa mereka tidak bisa mengakses Sudirman, itu alasannya, bukan kemudian Sudirman tidak mau ikut bersama-sama dengan mereka. Karena sesuai dengan ketentuan 142 KUHP, penuntutan dan dakwaan itu dalam perkara ini adalah penuntutan yang sama, bersamaan gitu loh, bukan terpisah. Lain halnya kalau terpisah gitu. Makanya saya bilang kalau memang itu tidak komplit seutuhnya itu, saya kira peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan kita kurang sempurna. Itu aja. Pak Ruli disebutkan kurang sempurna karena tidak hadirnya sosok Sudirman. Bagaimana menjawabnya? Ya. Waduh, ya silakan aja lah mau bilang kurang sempurna, tapi kan setiap orang boleh mengajukan PK masing-masing, satu orang pun boleh gitu. Walaupun dalam berkas itu ada 7 orang yang terpidana, 1 atau 2 orang aja boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Jadi kalau soal sempurna nggak sempurna ya kita serahkan kepada majelis PK. Mengenai hadirnya Sudirman kan ada sudah highlight juga. Apakah kemudian Sudirman ini tidak bisa diajak secara bersama-sama untuk kemudian mengajak PK atau seperti apa upaya yang dilakukannya? Kami sudah mencoba kepada Kalapas bahkan ke Dirjenpas untuk bisa menemukan Sudirman. Secara administrasi dia itu ada di LP Bancai. Tapi ketika tiap hari kita datang ke sana tidak ada orangnya. Katanya dibon oleh Polda. Ya kita nggak tahu juga di bon, pengertian di bon itu kan kalau lihat aturan cuma 2 kali 24 jam. Tapi faktanya sampai sekarang dia tidak ada di LP gitu. Sehingga kita nggak punya akses ke sana gitu. Ya, bagaimana menjawabnya Pak Pitra bahwa ada dugaan, ada kecurigaan mengenai keberadaan Sudirman. Misteri di mana Sudirman hari-hari ini itu juga disampaikan juga kan oleh
keluarganya, termasuk kakaknya yang menyebutkan mereka sulit untuk mengakses di mana Sudirman. Ya, pertama saya ingin menyampaikan untuk menanggapi dan mengkomentari Sudirman ini, karena saya bukan kuasa hukumnya, saya tidak bisa mengkomentari terlalu dalam terkait dengan Sudirman karena tidak ada kapasitas saya terhadap itu. Terus yang kedua, saya tadi menyampaikan itu karena diatur dalam pasal 142 KUHP yang menyatakan splitting adalah penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah terhadap beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam waktu bersamaan. Artinya ini putusan nomor 4 itu terpidananya ada 5. Itu berarti kan kalau memang terpidananya 5, karena memang ini perkaranya bukan splitting dalam perkara tindak pidana yang bersamaan ini, semestinya PK itu harus sempurna 5-5-nya karena dalam satu tuntutan gitu loh terhadap mereka berlima gitu. Sesuai dengan putusan nomor 4 Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan Pak Ruli? Saya nggak tahu itu teori apa ya yang disampaikan oleh Bung Pitra itu. Cuman saya ingin ketawa aja lah. Saya bilangnya kita Bung Ruli, kesempurnaan. Iya, kalau memang mengajukan PK juga satu orang sah-sah aja. Akan tetapi kalau memang seluruhnya itu kan semakin sempurna dan semakin baik, itu yang saya sarankan gitu loh. 1-2 orang nggak ada masalah. Mengenai konstruksi gitu PK-nya yang dipertanyakan. Iya, bagaimana? Nggak ada masalah. 1 orang aja bisa mengajukan PK. Tapi kan kita menyarankan kalau bisa secara keseluruhan aja gitu loh, biar nanti diuji. Kalau disebutkan tadi kan mengalami kendala untuk mengakses Sudirman, itu menjadi alasan bahwa kemudian hari ini tidak ada Sudirman dalam pengajuan PK itu. Mungkin kita nggak tahu apakah dia mempunyai penasihat hukum atau tidak, ya kan? Atau mungkin bisa disandingkan dengan penasihat hukumnya, ataupun pihak kalapasnya gitu. Karena kalau saya mendalami tidak bisa membicara itu. Gimana Pak? Apa iya keterangan yang Anda dapatkan barangkali betul bahwa Sudirman punya penasihat hukum sendiri terpisah dari Pradi? Betul. Saya sinyalir dia sudah mempunyai penasihat hukum sendiri yang saya tahu berkolaborasi dengan Polda kali. Oke. Pak Susno, apa yang ingin Anda tanggapi mengenai misteri di mana Sudirman hari-hari ini? Ini jadi berita yang sangat menarik ya, di mana Sudirman. Saya yakin Polri sudah mengetahui hal ini. Sebaiknya Humas Polri menjelaskan gitu ya. Ini demi nama baik Polri, bahwa Sudirman tadi sudah dicoba dihubungi ke Dirjen Lapas, katanya tidak ada. Betul. Ya. Tidak tahu, katanya dipinjam oleh Polri. Nah, silakan Polri, karena ini sudah menjadi isu publik, diberitahu bahwa Sudirman berada di Polri, dipinjam oleh Polda, oleh Mabes, dan posisinya di mana. Dan juga kita mohon hak-hak daripada keluarga, misalnya untuk besok, untuk apa-apa tidak dilarang. Ini demi nama baik Polri, dan saya yakin Polri tidak akan melarang. Gitu. Saya yakin Polri tidak akan melarang. Saya yakin juga Polri kalau seandainya ya ada yang mengajukan PK lewat Sudirman, untuk Sudirman, apalagi Sudirman sudah ada penasihat hukumnya, insya Allah Polri akan mengizinkan. Soalnya kalau tidak diizinkan itu pelanggaran HAM yang besar sekali gitu ya. Itu hak ya. Pasti Polri akan mengizinkan. Tapi mungkin lewat advokat yang lain, dan juga pasti Polri akan mengizinkan hak-hak dari keluarga dan hak dari Sudirman untuk dibesuk dan sebagainya, itu silakan. Dan supaya isu tentang kehilangan Sudirman ini bisa terjawab ya. Oke, kita akan lanjutkan. Gimana? Saya bisa kasih info. Silakan. Saya kasih info sedikit bahwa memang pernah sekali saja ketika kami memaksa untuk menemui Sudirman, akhirnya pengacaranya menghubungi kami dan bisa ketemu tapi hanya orang tuanya, dan itu pun di Polda Jawa Barat gitu. Di tempat lain. Itu saja infonya. Oke. Pengacaranya bisa lagi. Oke, siapa pengacara yang dimaksud? Pengacaranya nggak benar. Ada, namanya Wilson Tambunan. Oke. Ini apa iya lantas kemudian pengacara menghalang-halangi Sudirman untuk dapat kunjungan dari siapa saja, dan apabila kunjungan itu juga direstui oleh orang tuanya? Ya, saya sih berharap bahwa ini kan haknya terpidana, yang bertanggung jawab kan bukan Polda, tapi kan kepala lapas gitu. Tapi kalau hari ini kemudian tidak ada di lapas, lalu kita mau kemana gitu? Saya sih mungkin akan, kalau ekstrimnya mungkin kita minta
atau minta bantuan ke Propam atau bagaimana gitu untuk minta supaya bisa dipertemukan. Ini orang tuanya juga sama kita hampir tiap hari dia minta tolong. Oke, kita sudah dapat namanya, kita akan coba akses nanti pengacara itu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Ya. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya ke Pak Susno. Ya. Pak Susno, ini baru kita dengar bahwa sosok pengacara disebutkan membatasi akses kunjungan terhadap Sudirman, sekalipun orang tuanya dan keluarganya sudah memberikan restu. Apalagi ini kaitannya dengan peninjauan kembali yang pada prakteknya bisa jadi meringankan hukuman bagi sosok terpidana. Kok malah beda sendiri ya? Saya ingatkan pengacara ya, saya polisi pensiunan. Jangan sampai merusak institusi saya, polisi ya. Nanti dikira tidak boleh menemui Sudirman itu Polri yang melarang. Ini saya baru tahu dari Pak Ruli bahwa pengacaranya yang batasi, tidak boleh. Silakan orang itu ada haknya, itu hak asasi dia untuk dikunjungi sesuai dengan aturan tahanan Polda. Hari apa, jam berapa. Jangan dibatasi satu orang. Dan ini tolong polisi, Polri yang mendengar. Inilah kelakuan pengacara ini harus dicatat, jangan rusak nama Polri. Nama saya juga rusak itu, saya nggak setuju itu. Kalau disebutkan bahwa sah-sah saja menemui Sudirman, tapi asalkan orang tuanya saja. Tidak boleh, keluarganya ada. Pengacara jangan batasi begitu. Dan untuk mengajukan PK itu hak yang dilindungi undang-undang. Ya, kalau dia nggak mengajukan PK mungkin Sudirman tidak tahu hukum, mungkin ada pengacara lain yang tahu untuk mengajukan dia. Jangan pengacara batasi. Pengacara kok begitu? Sebagai seorang pengacara, Bung Pitra, kok saya tergelitik untuk bertanya kepada Anda. Saya mencium ada aroma sesuatu di balik ini semua. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwasannya PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Dan itu adalah hak semua warga masyarakat, apalagi yang sedang bermasalah dengan hukum. Nah, jadi hak yang melekat ini adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh orang yang sedang bermasalah hukum. Contohnya Sudirman, dia berhak untuk menguji putusan Mahkamah Agung tadi. Nah, itulah negara telah memberikan upaya-upaya itu. Nah, akan tetapi yang ingin saya luruskan di sini, jangan juga ada satu pengacara tapi menjual nama Polri. Saya nggak setuju itu, gitu loh. Karena saya juga, keluarga saya juga banyak Polri, ya. Abang saya juga polisi, artinya jangan juga kita melakukan tindakan tapi kita mengklaim, oh ini karena institusi kepolisian. Jangan, nggak ada hubungannya antara kepolisian dengan tindakan advice yang dilakukan oleh salah satu pengacara. Implikasinya apa menurut Anda yang akan terjadi ke depannya apabila itu kemudian dilakukan? Apabila memang itu dilakukan dan ini sedang proses hukum, jelas di dalam KUHP kita ada namanya obstruction of justice. Perintangan. Iya, perintangan penyidikan gitu loh. Artinya kalau memang upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus itu, tapi ada yang coba menghalang-halangi ataupun merintangi penyidikan, itu pidana gitu loh. Saya geser ke Pak Ruli. Ini menarik Pak Ruli. Ada satu irama yang kita tangkap di satu frekuensi dari Pak Susno, Bu Pitra juga Pak Ruli. Apakah aroma perintangan itu betul-betul bisa dirasa? Saya infokan ya Pak, begini. Waktu itu sekitar 3 minggu yang lalu kita paksa pengen ketemu dia, Sudirman. Akhirnya pengacaranya menyatakan boleh, tapi cuma orang tuanya, itu pun berlangsungnya di dalam ruangan Polda, bukannya di LP gitu. Jadi ini yang saya waktu itu membiarkan saja karena apa ya, namanya juga orang tua pengen ketemu anak. Masalah saya kebelakangkan lah gitu. Nah, tapi sekarang ini buktinya begini, bahwa ya saya tidak tahu apakah ini dihalang-halangi oleh Polda atau pihak lainnya juga nggak tahu. Tapi faktanya dia hanya membolehkan orang tuanya. Saya nggak mau, waktu itu saya nggak mau debat karena saya kasihan lihat orang tuanya yang ingin ketemu anak-anaknya. Jadi saya biarkan aja gitu. Belakangan kan kita juga mendengar bahwa kakaknya ya juga menyampaikan pernyataannya ke hadapan media bahwa ia juga kesulitan dan meminta bantuan untuk menemukan di mana posisi Sudirman. Betul.
Betul, setahu saya sih yang pasti saya nggak tahu di mana, tapi tidak ada di lapas, itu saja. Oke, nah, ini menarik. Kita tiap hari cek ke lapas nggak ada. Oke, nah ya itu juga harus kita pertanyakan, apa betul tidak ada di lapas atau jangan-jangan memang kesulitan mengaksesnya mengantarkan kita pada kesimpulan itu, Pak Susno. Kan tidak serta-merta orang bisa ada di luar dari lapas, tidak semena-mena juga orang di luar dari tempat di mana dia ditempatkan untuk dibina. Ini bagus sekali ya, mudah-mudahan Polri mendengar, pengacaranya mendengar. Satu, jangan sampai nama Polri sebagaimana dikatakan Bung Pitra tadi dijual. Kedua, jangan sampai juga pengacara semena-mena. Faktanya demikian. Orang akan beranggapan bahwa ini yang melarang itu Polri. Nah, kalau kita beranggapan ini pengacara yang nggak beres. Nah, ini tolong yang bisa menyelesaikan ini adalah Mabes Polri. Maksakan kita sampai ke kesimpulan itu, Pak Susno. Sementara kita juga melihat tim pencari fakta dari Mabes Polri juga berjalan dan menghampiri setiap terpidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tempat mereka. Termasuk Sudirman diminta keterangan sama tim pencari fakta Polri itu. Nah, fakta di luar, keluarga, pengacara yang lain yang mau membantu dia untuk PK kesulitan. Nah, kesulitan ini jangan sampai dialamatkan pada Polri. Polri untuk hati-hati, segera hak-hak daripada tersangka, hak-hak terpidana itu dipenuhi. Dan termasuk juga lapas ya. Lapas juga Anda harus tahu ya. Peminjaman tersangka terpidana itu ada batas waktunya. Dan lapas juga harus memberitahukan pada keluarganya di mana keberadaan yang bersangkutan. Harus jelas. Ini orang loh. Bung Pitra. Iya. Ya. Bagaimana Anda melihat bahwa tim pencari fakta sedang bergerak dan pada prakteknya kan mengimpul semua informasi sebanyak-banyaknya dan independen mungkin. Ya, memang itu harus, dan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tim pencari fakta untuk menepis anggapan-anggapan bola liar selama ini gitu. Bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Dan ya kita apresiasi dan hormati itu. Aparat penegak hukum yang membentuk tim pencari fakta ini gitu loh, Bung Abraham. Satu pertanyaan saya yang nanti harap dijawab adalah, betulkah kemudian bahwa tim pencari fakta yang dimaksud, pemeriksa dan lain sebagainya, juga memeriksa klien Anda yang hari-hari ini santer beritanya, tidak bisa juga diakses keberadaannya? Itu Rudiana. Nanti dijawab. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban. Saya berbincang bersama dengan Bung Pitra Romadhuri dan juga Pak Susno Duaji dan Pak Ruli Panggabean. Bung Pitra, tadi menggantung. Saya bertanya kepada Anda mengenai desas-desus yang disebutkan bahwa itu Rudiana diperiksa dan pada akhirnya keberadaan juga sampai hari-hari ini dipertanyakan. Yang pertama saya ingin sampaikan Bung Abraham terkait dengan pemeriksaan itu kan kaitannya internal ya. Karena tim pencari fakta itu kan ada propam dan lain sifat internal. Kita ini terbagi dua tim hukumnya, ada dari Bitkum ya, dari kepolisian yaitu yang menyangkut terkait dengan internal kepolisian, dan kita dari eksternal sebagai penasihat hukum beliau. Yang artinya apa? Yang berkaitan dengan internal di dalam kepolisian itu saya tidak mencampuri itu, karena itu bagian daripada proses internal yang sedang berlangsung. Mungkin Bung Abraham bisa mempertanyakan kepada Bitkum langsung, Bitkum Polda Jawa Barat yang mendampingi ataupun melakukan advice. Tapi kan santer belakangan ini disebutkan, bahkan disebutkan melarikan diri dan lain sebagainya. Ini kan penting untuk kita klarifikasi. Kalau melarikan diri itu enggak, beberapa hari yang lalu kita masih makan bersama dengan keluarganya, dengan ibu ya, anak-anak beliau ya. Artinya saya selaku penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada beliau agar beliau tetap tenang dalam menghadapi proses. Terus terang saya pun menjalin komunikasi. Sebisa mungkin setiap narasumber yang terkoneksi dengan saya jaga komunikasi Pak Susno, dan saya nggak ada perkara dengan Pak Rudiana. Yang terakhir juga saya berkomunikasi untuk minta keterangan beliau untuk keberimbangan informasi dan sebagainya. Masih kontak dengan kita. Tapi bahwa belakangan ini disebutkan yang bersangkutan menghilang kemana, ini juga penting untuk jelaskan Pak Susno. Sebenarnya dia kan ada jabatan, jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti diperiksa kan. Nah, atasannya dia kan Kapolres. Kapolresnya bisa menjelaskan
Karena Kapolres lah yang mengizinkan dia untuk konferensi pers, Kapolres lah yang bisa mengizinkan dia untuk kemana-mana. Kapolresnya dia, Kapolres Kota Cirebon. Jadi tanya aja Kapolres Kota Cirebon. Dan Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang, harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada. Oke, jadi balik lagi kepada superior ya. Iya, superior Kapolres. Kalau Kapolda kejauhan, Kapolresnya. Oke. Pak Ruli, apa yang ingin sampaikan kemudian mengenai desas-desus yang belakangan ini terjadi? Ya, buat saya itu adalah hal yang mungkin nanti akan menguat fakta-fakta selanjutnya. Kita nggak tahu fakta itu apa, tapi ya saya punya keyakinan bahwa tidak lama lagi ini semua akan terkuat kok, akan terbuka gitu. Dan tentu terbuka bukan berdasarkan dugaan ya, tapi juga ada bukti-bukti dan bahkan bukti saintifik gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Soalnya ada pihak yang tidak mengaku dan lain sebagainya, silakan saja, dia punya tingkah juga. Tapi ya kita nanti akan buktikan dengan bukti yang kita yakin itu buktinya sangat kuat. Oke. Dan kita meyakini betul bukti itu adalah bagian dari upaya penegakan hukum. Hari ini saya berdialog dengan Bu Ruli Panggabean, seorang praktisi hukum, pengacara dari Pradi. Pak Pitra juga demikian, orang hukum, dan juga Pak Susno tentu saja juga orang hukum. Dan kita tempatkan semua pada proses hukum. Karena kita percaya bahwa hukum di Republik ini harus ditegakkan sekalipun bumi dan runtuh binasa. Dan menutup ini semua, saya lagi saya harus mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada sosok yang tanpa melalui proses hukum mengembalikan yang menjadi hak saya, sepatu. Karena ini menarik, Bung Pitra ya. Tadi sebelum ini ditemukan, saya sempat berpikir apakah saya akan mengundang atau meminta tolong kepada, saya nggak lapor polisi, tapi apakah saya akan meminta tolong kepada Bung Pitra sebelum laporan polisi untuk membantu advokasi, atau Bung Ruli Panggabean dari Pradi, atau Pak Susno sebagai saksi, karena publik sudah menantikan masing-masing kesaksian dan bagaimana upaya ahli-ahli menemukannya. Ini tapi sebelum itu Bang kita jawab, kita mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Untuk istri saya. Iya, kepada istri selamat ulang tahun. Selamat. Dan selamat juga punya baby. Terima kasih. Ini jurnalis investigation yang hebat. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun juga ya. Terima kasih Pak Ruli. Tapi di ujungnya saya ingin tunjukkan kembali kepada publik bahwa sepatu ini betul-betul memberikan sesuatu kepada kita hari ini. Bagi saya terus terang bahwa sepatu hari ini menemukan jalannya kembali, dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Dan hari ini sepatu kembali, dan kita berharap bahwa keadilan dan kebenaran akan kembali pada mereka yang teriak masyarakat Cirebon. Terima kasih warga Cirebon yang sudah memberikan dukungan. Terima kasih Pak Susno, terima kasih sekali Bung Pitra, Pak Ruli. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih atas dukungan. Sampai jumpa. Pak Ruli. Ya, ini hanya di program ini ada sepatu ya. Bagus. Lebih menarik nanti. Pasti daripada ketua Golkar kan gitu.